Yo, are you ready for new adventure? Let's go! This was our intro video of small bits of pieces of the intro video, Yeah. which is already almost a year ago. Yeah, time flies so fast. So fast. But probably you've already noticed, last few weeks we haven't uploaded that much, Videos. not every week anymore, Yeah. because lately we've been in a very hectic period, Yeah. and we've got some new news last 2 weeks ago, and that made our lives, our future, completely changed, and so we needed to rethink everything over again from the beginning to the end 2 weeks. in 2 weeks. If you want to know the story, keep on watching. We'll explain you all. Yes. Ya, ceritanya dari awal Agak panjang, but we lumayan panjang make ya. it, We try to short. make it short. Mhm. Jadi selama 4 tahun aku kerja di creative agency, dan di situ ya bikin iklan-iklan buat brand-brand, dan ya selalu seneng di situ. Cuman setelah beberapa tahun aku pikir 2 tahun terakhir. ya kurang lebih 2 tahun terakhir, Mhm. aku pikir ya yang kita bikin itu buat sesuatu yang Komersial gitu loh. komersial, terus yang aku ya nggak apa-apa sih sebetulnya kalau komersial, tapi kalau sesuatu yang itu aku nggak percaya, itu malah merusakin lingkungan dan nggak caring sama lingkungan aja sama sekali, ya nggak terlalu pengen kontribusi di situ. Jadi ya at least the brand cares about the environment, and then they produce it in a sustainable way or whatever, something like that, that they reduce it or that they pay attention or something like that. That's already something good. Yeah. And sadly di brand-brand yang kita pegang di agency itu ya ada sih beberapa, cuman satu ada, tapi ya sisanya brand yang ya rokok kayak gituan, dan beauty yang ya kamu suka, tapi ya Aku nggak suka juga. I don't use that product. you use it, tapi the friendly ones Anyway. Cigar Naturals and Oh apa iya, lagi, tapi maksudnya Body bukan. Shop. Iya, maksudnya bukan yang produksi Ya makanya you use the different brand. Yeah, Iya, yeah, ada brand. inti gitu. and then ya udah. Jadi akhirnya aku pikir ya udah kayaknya ini saatnya untuk waktu itu kita udah mulai The Wonder Walks juga, udah sambil kerja sambil mulai ini Dan itu juga disupport ya sama si creative agency Iya, ini. iya, kayak itu. Terima kasih so banyak for Yeah. kepercayaan ini. Iya. Really thank for the boost in the beginning to Yeah. encourage us juga di awal. Iya. Cuman ya akhirnya pikir dengan COVID ini juga ya kayaknya ini udah saatnya untuk aku ya coba cari langkah yang lain Iya. Sesuatu yang baru yang emang passion di situ gitu kan. ya yang emang aku ngerasa lebih contribute in sesuatu yang baik. Jadi ya udah akhirnya resign, and then waktu itu kita tetap mau lanjutin ini On untuk Reels. hopefully this is gonna be a small small community for us. Iya, iya. To encourage you guys to be more eco-friendly and to do it in a nice and Fun way. fun way, easy and light content, stuff like that. Iya. We show how easy it is and how fun it can be, and then by sharing a lot of stories and talking to you guys on the chat and on the DM and di comment, ya kita selalu seneng dengan situ. Iya. And ya kita lanjutin itu waktu itu, sama waktu itu juga mau coba bikin 360 company, Virtual tour. ya Iya. bikin virtual tour. Sebetulnya dari kepikiran dari awal kita sapu masih aku pakai kitas, udah selama 4 tahun aku pakai kitas, setiap tahun diperpanjang, semuanya legal. Cuman waktu resign aku pikir kitas aku masih laku sampai Maret tahun depan. Berlaku. Ya, aku bilang apa? Laku. Salah. Laku is sold. Yeah, you wanna buy it? You can buy it. It's already cut off now. Sure if you wanna buy it. Ya, masih berlaku sampai Maret. 2021. 2021. Terus waktu aku resign, kepikirannya si kitas masih bisa dipakai sampai Maret. Terus di waktu itu bulan apa itu?
Julai atau Agustus, Julai. Pikirannya ya udah jadi mulai dari bulan Agustus sampai Maret kita bisa berkembang fokus di virtual virtual sama tournya. virtual tournya. Iya betul. Virtual kita tournya situ. lebih ya dengan tiket situ. Virtual tournya lebih buat uangnya biar ada income. And ya the Wonderyogs tetap dilanjutin untuk ya our hope, Iya. our passion. Hobi and stuff. Yeah. And hopefully we can still for now also hopefully in the end we can make something from it. Iya. Nah itu jalan beberapa bulan ya, kita mulai bikin rencana-rencana and konsepnya kayak gimana buat 360 stuff. Iya. Ya it was very exciting ya, kayak maksudnya kita seneng juga gitu waktu itu cari-cari referensi, itu cari logo gimana bikinnya, pokoknya it was nice, it was fun juga. Udah 2 kali kita udah how do you call it, hunting for clients. Oh iya. Udah jalan-jalan di luar dan masuk ke semua toko-toko. Iya. Ngomong sama ownersnya, stuff like that. Terus ternyata salah kepikiran dari kita kalau resign, ternyata kayaknya legally harusnya kitasnya udah the PT-nya udah harus bilang si orang ini udah resign, and then kalau kayak gitu secara logis atau secara hukum law, ya. Mereka harus udah stop kita sahu. Yeah. And then that whole part we didn't think about, atau ya aku waktu itu juga pikir mungkin mereka mau belum mau stop aja, kayak ya udah ada kayak tetap kasih sponsor ya, kita mungkin situ. mereka masih mau bantu untuk sponsorin buat kita tetap lanjut dengan The Wonderyogs and our own business. Tapi ya ternyata they didn't want that. Ya, it's understandable sih, bisa diingetin. Yeah. Cuman ya sayang aja buat kita. Waktu itu masih lumayan masih hektik banget COVID. Terus kita dengar tentang ya udah berarti EPO-nya mereka harus keluarin EPO-nya namanya. EPO untuk tuh kayak stop, exit permission gitu. ya, untuk keluar dari Indonesia. Terus cuman waktu itu masih ada surat izin tinggal terpaksa gitu dari imigrasi. Jadi untuk kayak WNA, foreigner atau warga negara asing yang di Indonesia itu karena kondisi COVID, jadi dari imigrasi tuh kasih surat izin tinggal terpaksa gitu karena COVID itu, jadi nggak bisa keluar dari Indo, dia kayak gitu. Ya. Sampai terus di situ tulisannya ya sampai waktu yang belum ditentukan gitu. Jadi kita pikir masih lama, and then kalau kita lihat kondisi Indonesia kan it's not really, the curve is not going down or whatever, it's still going up. Terus waktu itu kita pikir ini masih lama pasti. Iya. Kita malah waktu itu expect-nya sampai at the end of this year nanti. Iya. Kayak masih akan ada si surat itu. Waktu itu kita terlalu take it for granted sih, benar-benar kayak santai, nggak mikirin kitasnya gitu loh. Waktu itu lebih fokus ke udah pikir sih, kita udah in the worst case scenario kita udah pikir kan. Iya, tapi waktu itu nggak kepikiran akan cepet banget. Waktu itu paling cepet itu at the end of this year, tapi ternyata ya udah shocking moment itu. In a few 2 months I guess. Iya. Cuma 2 bulan aja ada surat itu. Terus emang sempet banget waktu aku ke Dempo yang video yang kemarin. Kalau udah nonton, kalau belum nonton, check it out. Was a fun trip. Cuma pas aku datang balik dari situ, aku buka chat lagi di Line, dan ternyata si surat itu udah bye-bye. Surat tinggal terpaksa dari imigrasi itu udah nggak berlaku lagi. Ya, mereka udah baru berubah peraturan. Iya. And then secara otomatis itu jadinya means what do you say? Ya. It means Dion harus keluar dari Indonesia gitu, intinya kayak gitu. Secepatnya. Nah sebetulnya bisa aja kalau Dion keluar dari Indo terus masuk lagi. Jadi kayak biasanya sih teman-teman foreigner aku, teman-teman WNA aku yang kayak gitu, biasanya dia kalau nggak ke Singapura, ke Malaysia, terus nanti masuk lagi gitu. Cuma kan ini kondisinya lagi kayak gini kan, which is Indo
juga di ban gitu loh sama Malaysia dan Singapura. Jadi nggak bisa kayak ke countries terdekat dari Indo, dan kayak emang kalau udah keluar nggak bisa masuk lagi. Iya maksudnya gitu juga kan. Lagi kalau udah keluar juga udah nggak bisa masuk lagi kan, paspornya bukan paspor Indo kan. Maksudnya jatuhnya kan visa turis kan kamu. Ya. Tapi sekarang kan lagi turis lagi tutup udah kan, jadi boleh. Ya udah akhirnya waktu itu juga kita masih usaha ya buat teleponin HRD kamu, terus kayak pokoknya bener-bener usaha banget deh supaya dia nggak keluar dari Indo, karena kalau harus keluar ya udah itu udah pasti langsung ke Belanda gitu, udah nggak bisa kemana-mana lagi intinya gitu. Ya. Tapi ya udah akhirnya. Terus kita masih ada satu kepikiran lagi ya, sebetulnya ada dua choice waktu itu. Ya sebetulnya this choice yang nanti aku akan bilang is already with us. Kita udah pikirin ini dari bertahun-tahun kayaknya, karena ini tentang kita mau hidup di Indo atau kita mau hidup di Belanda nih. Jadi where do we want to live akhirnya after once we get married and once we have kids stuff like that. Sebetulnya kita mau hidup di mana sih? Nah, we were forced in 2 weeks to make the decision tiba-tiba, and then we had a good talk. Very hard and good talk, but kita pikir awalnya kan kita masih bisa what we could do is make our own business di sini dengan legally PT and stuff like that. Ya, jadi PT-nya kita bisa sponsorin Dion untuk kerja di sini gitu. Ya kita udah cari semua info tentang itu, untuk gimana caranya bikin PT, and berapa, and then itu lumayan ya, investasinya lumayan. And then juga kalau gitu ya tetap aja aku harus bayar setiap tahun buat kitasnya. Jadi costnya untuk aku, buat kita, untuk kalau misalnya kita mau stay di sini ya it's gonna be pretty high, not very expensive tapi ya lumayan mahal. And then kalau kita pikir buat the future ya, kalau udah punya anak, our feeling is a bit toward enggak, kalau mau raising anak. Iya. Itu rasanya kita ya lebih nyaman di Belanda. Jadi ya sebetulnya kita bisa aja invest di sini sekarang selama 2-3 tahun mungkin. Nggak tahu kapan kita akan punya anak, tapi ya let's say segitu, and then ya udah baru ke Belanda. Cuman kalau misalnya kayak gitu ya start over lagi. Kalau emang mau ke Belanda ya intinya start over lagi. Jadi apa yang kita udah berkembang di sini itu udah ya bisa dilanjutin dengan siapa aja yang kita bisa hire sebetulnya, tapi ya nggak tahu juga itu kayak gimana, akan sesukses apa gitu loh dalam 3 tahun. Intinya terlalu gambling gitu nggak sih? And then we thought ya udah sekarang we have to make a decision, and we can make the decision right now. And we thought ya udah let's make it now. Very hard because that means that artinya kita harus LDR sekarang. Which I don't like. I'm no good at it. But we are gonna fight for the future in Holland. And mulai dari sekarang. So it's the biggest adventure what we're starting since we were together. Dan maksudnya kayak LDR tuh belum tahu berapa lama gitu loh, karena lagi COVID juga kan. Gue belum tahu kapan bisa visit Holland. Terus kalau misalnya Dion mau invite gue untuk tinggal di Holland, dia harus punya settle job dulu dan minimum contract 1 tahun, which is kalau Dion pergi sekarang lagi COVID kayak gini ya mungkin agak susah untuk cari pekerjaan dan kontraknya gitu. Jadi kayak bener-bener perjalanan masih jauh banget. Iya, dan kayak nggak ada yang sure gitu loh, kayak gimana ya, banyak insecurities. But we spend this weeks dengan baik ya toh. Ya yang dulu juga. Iya maksudnya. Cuma this weeks doang. Iya maksudnya kayak kita banyak diskusi tentang masa depan maunya seperti apa, and then farewell juga sama teman-teman, sama keluarga, and then banyak doa lah maksudnya untuk ke depannya seperti apa. Jadi
ya kalau dari aku ya sedih kayak harus pisah dulu untuk sementara, tapi I have big hope gitu loh for our future gitu. Pokoknya very exciting. It's very it's a very brave decision for us to take. Karena sebetulnya ada juga orang yang nanya kita, ya sebetulnya kita udah ada kepikiran juga kenapa nggak nikah aja. Ya kenapa nggak nikah aja? Kenapa nggak nikah aja? Karena belum siap mental. sebetulnya kalau dari kita berdua gitu nggak sih, maksudnya kayak to be honest aku sih yang masih belum kuat mentalnya gitu loh. Kalau Dion tuh jauh lebih dewasa lah, maksudnya dia selalu encourage untuk keep moving forward gitu, tapi maksudnya kayak I can judge myself juga gitu, kayak gue nggak pengen punya family yang dari gue sendiri itu fondasinya belum kuat gitu. Maksudnya kasian juga nanti partner gue kalau mental gue belum kuat dan dia kayak harus kerja sendiri gitu loh, kayak pokoknya building relationship. Kalau yang terakhir dulu dari dulu sampai lumayan sekarang, kalau kamu lagi drama dia udah mau cabut. Iya itu gitu, kayak gue cepet banget buat kayak ini being honest aja, maksudnya kayak gue tuh cepet banget untuk menyudahi gitu loh. Maksudnya iya kayak iya, soalnya gue tipe orang yang nggak tahu ya, mungkin dari keluarga juga sih, maksudnya kalau ada masalah gitu kayak lebih banyak diam gitu, padahal itu nggak bagus kan sebetulnya, tapi untuk ngomong pun gue susah gitu, jadi kadang-kadang kayak ya udah pengennya pergi aja gitu. Nah saya tuh nggak bagus kan, dan jangan ditiru gitu. Maksudnya itu tadi kayak I can judge myself, itu belum baik, so I need to work for it dulu baru we get married ya toh. Yes. So ya itu juga, and then ya kenapa nggak married juga, ya nggak mau tiba-tiba married juga cuma karena apa, we have to make the choice untuk either marry atau LDR or business together. Ya kalau kita mau married ya we want to marry because we want to marry and not because of the situation, and then ya udah married aja. Ya it's not how I want to make the decision. Also not. Yeah. So that's that's the reason why nggak nikah. Nggak nikah sekarang ya. But we are kayak gitu deh. Sensitif banget buat kayak gitu. Aku nggak ada kepikiran kayak gitu, tapi kalau aku udah ngomong kurang jelas tentang itu. Enggak, maksudnya nanti orang salah ngerti. Maksudnya kayak ya we are heading for that. Ya untungnya akhirnya mau nikah. Ya eventually like that. Ya. Terus untungnya kita udah banyak ngomong sama orang tua dia juga. And I'm very happy that they are able to talk about this topic, karena ya aku tahu orang tua Indonesia kepikirannya seperti apa, and then udah punya yang benar atau salah kayak gimana, and then how do you say it? I'm thankful you're grateful that my parents are open gitu loh, to listen and to give their opinion juga, and to hear our opinion juga. So ya kita ambil jalan tengah-tengah lah dari my parents dan dari kita berdua sendiri. Kita berdua juga. Karena kalau nggak ada ini ya udah dari dulu aku ngomong sama dia, ya kalau bohong ke orang tuanya dia ya nggak suka banget deh. We never prefer that, so yes, aku mau open aja sama mereka, and then biar mereka tahu juga kayak gimana, biar nggak ada kepikiran yang aneh-aneh juga, karena ya pasti berat juga buat mereka yang hal yang kayak gini. That's also one of the reason why I choose you. So ya udah, sekarang ini udah 4:30. Nih. This is exactly the day when I fly back home to Holland. All the stuff is already packed. Cuman yang sekarang keluar buat kamera nanti dimasukin lagi. Udah pack semua. Udah berat banget semua. Flight jam berapa? 11:55 malam. Boleh bawa 30 kilo. Ini udah di koper udah 30 kilo pas. Gila sih, dia 4 tahun loh tinggal di Indo, terus balik ke Belanda cuma bawa 30. Nggak cuma 30. Nih kalian tahu hand luggage-nya itu, sorry ya, tapi hand luggage aku jangan terlalu berat.
nggak tahu berapa, tapi ya kayaknya udah di atas 20 my hand luggage ya, karena itu semua kamera gear yang bla bla bla. Cuma aku pikir kan seharusnya flightnya lumayan kosong ya, jadi please stewards and stewardesses, yeah. Please let me in with all my stuff. Captain, well, have a safe flight ya. Ya, agak cheating, tapi ya mau gimana juga. Ya bayar, dia nggak mau bayar bagasi sumpah. Mahal banget. 2 kilo udah 2 juta. Enggak. Yeah. 2 kilo 5 juta. Oh, lebih parah lagi. Enggak 5 kilo 2,7. Pokoknya ini ada price listnya, aku screenshot kemarin. Kan mahal banget. Jadi not worth it. Mendingan kalau mau mendingan kalau mau bawa barangnya kita paketin aja terus kirim, jauh lebih murah. Tapi ya aku coba aja dulu, kalau nggak boleh ya udah nanti dikeluarin lagi. So apa lagi? Oh, mungkin from my side ya, jadi tadi gue udah sempet bilang juga. Iya, maksudnya Dion akan cari kerja dulu di Holland, terus dapetin kontrak dulu, and then he can invite me there. Dan gue di sini sambil nunggu. Pokoknya intinya gue harus. Dia akan duduk diam. Enggak intinya ya itu sih, gue akan. Kalau dia duduk kayak gini. Oh, sakit. Ya, yaudah intinya kalau dari gue. Gitu. Intinya kalau dari gue, ya gue akan fokusin belajar bahasa Belanda dulu. Gue harus lulus bahasa sama culture untuk bisa tinggal di sana. Pernah mau tesnya A1, harus lulus A1. So yeah. So every week a few times a week we're gonna have Dutch lessons over Zoom. Yeah. Bener ya? Yeah, it's okay. Yaudah intinya gue nanti pengen juga sih bikin video tentang itu, kayak all my preparation to go to Holland, kayak prepare untuk belajar, ujiannya, visa dan lain sebagainya. So make sure you guys subscribe juga buat tahu journey dari kita berdua ya. Kita akan putus atau kita akan berhasil. Malah kayak gitu lagi. Pokoknya intinya mungkin videonya akan kepisah dulu, kayak Dion bikin di Holland, gue bikin juga di Jakarta. Belum. Kalau kalian punya ide-ide gimana kita bisa sambung our stuff together. Yeah. Kalau aku di sana, dia di sini, kita bisa bikin apa? Tulis aja di komentar di bawah. We're happy to make that kind of stuff for you. Yes. And for us juga lah. Ya, for us juga. Cuman udah ada satu ide, kita akan coba composing sama ibu-ibu masing-masing. Oh iya. Ya. And then bikin challenge juga di Holland sama di Indo. Apanya? Yang kemarin Kak Acun bilang kasih challenge, bikin challenge. Challenge apa? Ya apa aja, kamu di Holland, aku di Indo, and then ya something. Boleh. Ya, sebetulnya ya masih rough banget sih, jadi itu kalau kalian punya ide, you guys can write it down in the comments down below. Yeah. And apa lagi? Udah kali ya itu doang. Itu dulu sementara. Ya. Intinya it's gonna be very hard for me to find a job. Yang aku paling takutin di situ karena ya sekarang lagi COVID, and jobless people in Holland are raising juga. And ada friends juga of me trying to find job di sana, mereka nggak berhasil juga. So it's gonna be tough, but I'm gonna keep my hopes high, just keep on fighting, and then hope for the best, and then hope that I will eventually get a 1-year contract, karena itu the batasannya. Not batasan, requirement. Persyaratannya gitu. Persyaratan. Ya, untuk invite a partner outside the Netherlands. Terus dengan all the stuff that she needs to do yang tadi udah bilang. So this is gonna be a very cool journey and exciting and stressful and what's it? Ya campur aduk nano di dalam. Hah? Nano. Apa itu? Kayak itu sebetulnya permen tapi kayak rasanya campur-campur, jadi kalau kita mau bilang sesuatu kayak undescribable feeling, we call it nano. Yeah. But just stay positive. That's what I have always said to her from the beginning. So
Yeah, beberapa hari lalu she's the one who's doing that to me most of the time because Yeah. I'm very Demotivated. yep, I trust you. I said that. yes, we'll be fine. Yeah. So hit the subscribe button if you support us with our Yeah. channel and with our whole future. Yeah. And then we will be encouraged by you guys. So Yeah. all the subscriptions. Yang kemarin juga, yang minggu lalu banyak banget tiba-tiba yang Yeah, masuk thank you waktu so kita much. collabs juga sama Rikas sama siapa lagi kemarin? Sustaination. So ya dari situ banyak banget orang baru lagi. Hi guys, thanks for watching and thanks for joining our journey. And for the ones that didn't subscribe yet, hit the subscribe button and then we will see you next week. And don't forget to like. Yeah. Bye.